Perkenalkan, nama saya Fajar Tanggang. Saya dari Eki 6G. Di sini saya akan membuat sebuah video yang berjudul permintaan dan penawaran untuk memenuhi tugas akhir semester ekonomi pertanian. Langsung saja, mari kita simak video berikut ini. Permintaan dan penawaran. Pengertian permintaan: sejumlah barang ataupun jasa yang ingin dibeli untuk memenuhi kebutuhan dengan berbagai tingkat harga dan waktu tertentu di pasar. Faktor yang berpengaruh terhadap permintaan: yang pertama itu harga barang. Hukum permintaan: makin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak permintaan akan barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Mengapa? Ada dua alasan. Yang pertama yaitu kenaikan harga. Pembeli mencari barang lain atau barang yang sama atau barang yang sejenis sebagai pengganti, dan harga turun akan menambah pembelian. Dan alasan yang kedua yaitu kenaikan harga menyebabkan pendapatan berkurang. Kemudian permintaan individu dan permintaan pasar. Permintaan individu didefinisikan sebagai jumlah komoditi pertanian dan konsumen bersedia dan mampu membayar pada beberapa tingkat harga. Sedangkan permintaan pasar adalah permintaan konsumen yang didefinisikan sebagai kuantitas yang konsumen bersedia dan mampu pengaruh faktor selain harga terhadap permintaan. Hukum permintaan secara teoritis lebih memfokuskan pada sifat hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang diminta. Pada kenyataannya, banyaknya permintaan atas suatu barang juga ditentukan oleh beberapa faktor yang lain. Perlu diamati faktor-faktor penentu yang lain selain harga barang tersebut. Yang pertama yaitu harga barang lain. Hubungan antara suatu barang dengan barang lain dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, barang pengganti. Misalnya teh dengan kopi, pupuk kimia dengan pupuk organik, dan lain-lain. Yang kedua itu barang pelengkap. Misalnya gula. Dan yang ketiga itu barang netral, tidak mempunyai hubungan yang erat. Selanjutnya, pendapatan masyarakat merupakan faktor yang penting dalam pendapatan cenderung selalu menimbulkan perubahan terhadap permintaan. Berdasarkan sifat perubahan permintaan, apabila pendapatan berubah, suatu barang dapat dibedakan menjadi 4, yaitu barang inferior. Barang inferior yaitu merupakan suatu jenis barang yang banyak diminta oleh masyarakat yang mempunyai pendapatan rendah. Jika pendapatan masyarakat meningkat, maka barang inferior ini cenderung ditinggalkan. Sebagai contoh yang diumumkan di Indonesia, jagung, ketelak, ubi, dan lain-lain. Adapun yang barang kedua yaitu barang esensial. Barang yang sangat penting artinya dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Barang ini biasanya merupakan barang kebutuhan pokok yang harus dikonsumsi untuk menopang hidup manusia, seperti 9 kebutuhan pokok. Barang yang ketiga itu barang normal. Apabila barang tersebut mengalami kenaikan, jika terjadi kenaikan pendapatan, contohnya adalah
sepatu, peralatan rumah tangga, dan lain-lain. Faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan permintaan apabila terjadi kenaikan pendapatan adalah kenaikan pendapatan akan menambah kemampuan Hold me close till I get up. Time is barely on our side. untuk meningkatkan mutu kehidupan. Barang yang keempat yaitu barang mewah. Barang mewah ini merupakan barang yang dapat dikonsumsi apabila pendapatan seseorang sudah relatif tinggi. Karena untuk mendapatkan barang tersebut juga dibutuhkan biaya yang tinggi pula. Misalnya emas, permata, mobil, produk terbaru, dan sebagainya. Biasanya seseorang dapat mengkonsumsi barang-barang ini setelah kebutuhan pokoknya terpenuhi. Distribusi pendapatan. Sejumlah pendapatan masyarakat yang tertentu jumlahnya akan menimbulkan corak permintaan masyarakat yang berbeda pula. Apabila pendapatan tersebut diubah corak didistribusinya, contohnya yaitu pemerintah menaikkan pajak bagi orang kaya dan hasil pajak tersebut diberikan sebagai subsidi bagi orang yang tidak mampu, maka corak permintaan terhadap berbagai jenis barang akan mengalami perubahan. Barang yang biasa dikonsumsi orang kaya cenderung akan menurun, sedangkan barang yang biasanya dikonsumsi oleh orang yang tidak mampu akan meningkat. Cita rasa masyarakat. Cita rasa sangatlah berpengaruh terhadap jumlah permintaan. Yang keenam yaitu jumlah penduduk. Pertumbuhan jumlah penduduk tidak secara otomatis akan menambah jumlah permintaan. Biasanya pertambahan penduduk akan diikuti oleh perkembangan dalam kesempatan kerja. Perkembangan kesempatan kerja akan meningkatkan jumlah orang yang menerima pendapatan dan akhirnya menambah daya beli atau konsumsi di masyarakat. Bertambahan daya beli inilah yang akan meningkatkan permintaan. Selanjutnya yaitu ekspektasi masa depan. Perubahan-perubahan yang sekiranya akan menguntungkan di masa yang akan datang akan mengakibatkan orang berlomba-lomba untuk berusaha mengkonsumsi terhadap barang tersebut, minimal sebagai investasi. Sebagai contoh, bidang tanah. Orang cenderung mengkonsumsi bidang tanah karena salah satu dari sifat atau karakteristik bidang tanah adalah tidak pernah didepresiasi, sehingga masyarakat berpikir bahwa minimal jaminan keselamatan modalnya akan lebih terjamin, atau bahkan sangat besar pula kemungkinan untuk menghasilkan keuntungan yang relatif besar. Mungkin sekian dari saya.